Cerita Pelangi di Langit Singosari kali ini sudah sampai pada bagian ke-8. Pada bagian ke-8 ini bahwa sesungguhnya dari Pamomong Ken Dedes ini emban tua itu adalah ibu kandungnya. Setelah mengetahui bahwa Pamomong Ken Dedes ini adalah ibu kandungnya, Maeso Agni hatinya menjadi lebih tenang, lebih tenteram, lebih bisa menghadapi masa depan dengan penuh gairah. Simak di cerita kali ini di bagian 8, cerita tutur di Pelangi di Langit Singosari. Kemudian Agni merasa tangan-tangan yang berkeriput itu membelai rambutnya dan kemudian menepuk bahunya. Bangkitlah, Maeso Agni, duduklah supaya orang tidak melihat kejanggalan ini. Maeso Agni pun kemudian bangkit dan duduk di samping emban tua itu, tetapi wajahnya masih ditundukkannya memandang dalam-dalam ke dalam gambaran-gambaran di benaknya. Wajah perempuan itu, matanya, hidungnya, dahinya. Desah Agni di dalam hati, kenapa aku tidak melihatnya sebelumnya? Hampir saya aku melukainya hatinya. Yang terdengar kemudian ibunya berkata, Agni, sekarang kau melihat apakah sebabnya aku menggantungkan harapan masa depanku sejalan dengan keadaanmu? Namun anakku, bahwa apa yang terjadi sebenarnya adalah satu peristiwa timbal balik, hutang piutang dan sebab akibat. Kau yang sama sekali tidak bersalah, kini harus menerima akibat dari kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan sebelumnya. Aku telah mengecewakan hati laki-laki, bahkan 2 orang sekaligus. Dan kini kau, anakku, agaknya telah dikecewakan oleh seorang gadis pula. Agni mendundukkan wajahnya, ia tidak membantah lagi, tidak seharusnya ia menyembunyikan perasaannya kepada ibunya, ibu yang meskipun baru saja dikenalnya. Tetapi anakku, berkata ibunya, kau telah mendengar cerita tentang ibumu, ayahmu dan laki-laki yang merantau itu. Meskipun kau kini mengalami nasib yang mirip masa depan, mirip dengan laki-laki itu, tetapi kau jangan kehilangan masa depanmu. Kau dapat memilih satu di antara 2, namun dengan ikhlas dan jujur, merebut gadis itu atau melepaskan dengan ikhlas. Sudah temu kau tidak akan mengorbankan hubunganmu sebagai seorang murid terhadap gurunya yang telah bertahun-tahun memeliharamu. Tidak saja sebagai seorang murid, namun sebagai seorang anak yatim piatu. Nah Agni, aku ingin mendengar dari mulutmu apakah yang akan kau lakukan. Agni masih diam menekurkan kepalanya. Ia tidak merasa tersinggung lagi kini, bahkan serasa ia mendapat saluran yang wajar untuk meluapkan perasaannya. Karena itu maka ia pun menjawab, Ibu, aku sudah memutuskan untuk melepaskannya dengan ikhlas, sebab aku merasa bahwa aku tidak akan dapat memaksanya untuk mengalihkan perasaannya dengan paksa. Meskipun seandainya aku berhasil berbuat sesuatu yang dapat memaksa gadis itu mengubah pendiriannya, namun aku tidak yakin apakah gadis itu tidak akan tersiksa sepanjang hidupnya. Dan apakah aku tidak tersiksa pula karena aku hanya dapat memiliki tubuhnya, namun bukan hatinya. Perempuan tua itu mengangguk-angguk. Syukurlah, katanya.
tetapi kau jangan mengorbankan masa depanmu yang panjang. Kalau kau sudah menerima keadaan itu, jangan kau bunuh hari depanmu dengan keputusasaan. Agni menggeleng lemah. Tidak, ibu, jawabnya. Demikianlah anakku, saut ibunya. Terimalah akibat ini, akibat dari perbuatan ibumu. Karma, desah Agni di dalam hatinya, dan terdengar ibunya melanjutkan, dan akibat itu datang terlampau cepat. Ibunya diam untuk sesaat, tetapi kemudian ia berkata pula, sepeninggal ayahmu, Agni, aku telah mencarimu. Akhirnya aku temukan kau dalam asuhan orang lain yang baik hati kepadamu, tetapi aku tidak dapat mengambil kau sebagai seorang ibu mengambil anaknya. Karena itu apabila selama masa pembuangan diri itu aku mengabdikan diriku di sini, di Padepokan Empu Purwo, maka aku minta dengan sangat supaya Empu Purwo mengambil seorang anak laki-laki kecil sebagai muridnya. Tentu aku tidak mengatakan bahwa laki-laki itu adalah anakku, tetapi aku berhasil membujuknya dengan mengungkit rasa belas kasihannya. Kini Agni menjadi jelas dan terasa kemudian betapa Emban Ken Dedes itu sangat baik kepadanya. Mula-mula ia menyangka bahwa Emban itu baik hati kepadanya karena ia murid Empu Purwo yang seakan-akan telah menjadi saudara kandung putrinya. Namun kalau demikian halnya, maka sikap Emban itu agak berlebih-lebihan. Dan kini perempuan itu meneruskan kata-katanya, aku menjadi cemas dengan keadaanmu sejak semalam, tetapi kini aku sudah mendengar dari mulutmu sendiri. Karena itu aku menjadi berlega hati. Nah Agni, sebagai Emban Ken Dedes, maka biarlah aku minta kepadamu, sampaikan permintaan yang telah kau ketahui itu kepada Wiraprana. Demi kelangsungan masa depanmu dengan perguruanmu, sudah tentu kau tak akan mengatakan kepada siapapun juga siapakah sebenarnya aku ini. Maeso Agni menganggukkan kepalanya dan terdengar ia berkata lirik. Senja nanti Wiraprana akan datang kemari. Perempuan tua itu tersenyum. Sekali lagi ditepuknya bahu Maeso Agni. Katanya, aku harap kau berjiwa besar. Mudah-mudahan, jawab Agni. Emban tua itu pun kemudian bangkit perlahan-lahan. Ia melangkah keluar, namun di muka pintu ia berhenti sejenak, berpaling dan berkata, aku akan pergi kepada gadis putri Empu Purwo itu, mengatakan kepadanya bahwa Maeso Agni telah menyanggupinya menyampaikan pesannya kepada Wiraprana. Begitu, Maeso Agni mengangguk lemah. Baiklah, geman ibunya, dan sesaat kemudian perempuan tua itu telah hilang di balik pintu. Kini kembali Maeso Agni seorang diri di dalam biliknya, bilik yang semula, tetapi terasa betapa ada perbedaan di dalam dirinya. Kini ia tidak lagi merasa terlalu sepi. Tiang-tiang dinding dan sudut-sudut biliknya tidak setegang tadi, dan terasa oleh Maeso Agni bahwa padepokan itu masih mengikatnya kembali. Ibunya berada di padepokan itu pula. Dengan demikian maka masih diharapkannya untuk tinggal di tempat ini. Mudah-mudahan ia memberikan baktinya kepada ibunya itu, meskipun ibunya seakan-akan tak pernah berbuat sesuatu untuknya. Namun perempuan itu telah berjuang melawan maut kepada saat melahirkannya, kemudian menyusuinya dengan penuh harapan bahwa bayinya akan dapat hidup terus dan menjadi besar. Dan kini ia telah menjadi besar, lalu apakah yang akan dilakukan untuk ibunya itu? Beberapa saat berselang ibunya memberinya beberapa petunjuk dan pesan-pesannya, pesan seorang ibu.
Dan tiba-tiba hati Maeso Agni menjadi besar. Dengan dada tengadah ia menanti kedatangan Wiraprana. Aku akan berkata kepadanya, mudah-mudahan akan dapat memberinya kegembiraan. Maeso Agni menarik nafas dalam-dalam. Kembali ia meletakkan tubuhnya di pembaringannya. Betapa penat telah menjalari seluruh tubuhnya, namun ia tidak dapat memejamkan matanya. Kini ia sedang mereka-reka bagaimana ia harus mengatakan kepada Wiraprana. Matahari di langit berjalan di dalam garis edarnya. Semakin lama semakin condong ke barat. Cahaya merah telah bertebaran di atas pohon-pohon kelapa dan mewarnai lereng-lereng perbukitan. Burung-burung seriti berterbangan menangkapi belalang di padang-padang rumput, dan hari yang cerah itu pun berangsur-angsur menjadi suram. Menjelang senja, Maeso Agni telah membersihkan dirinya mandi di sumur belakang rumah gurunya. Kemudian duduk dengan gelisahnya di regol halaman menunggu Wiraprana. Ia harus segera menyampaikan pesan itu sebelum bertemu dengan gurunya. Mungkin gurunya pun akan bertanya kepadanya apakah pesan putrinya telah sampai kepada anak buyut Ponowijen itu. Meskipun ia sadar bahwa gurunya pun akan memaksa dirinya sendiri untuk menuruti permintaan putri satu-satunya. Tetapi ada juga kemungkinan lain. Ken Dedes sama sekali tidak mengatakan kepada ayahnya sampai pada suatu ketika ayahnya mengatakan permainan sayembara pilih kembali. Biarlah apa yang akan dilakukan, berkata Agni di dalam hati, namun aku harus menyampaikannya kepada Wiraprana. Hati Maeso Agni menjadi berdebar-debar ketika dari kejauhan ia melihat anak muda yang ditunggunya itu datang. Karena itu segera ia pun berdiri. Sesaat ia telah tegak di tengah-tengah regol itu, namun kemudian ia melangkah menepi bersandar pada tiang pintu. Tetapi sesaat lagi ia telah berjalan hilir mudik melintasi jalan di muka regol halaman itu. Wiraprana yang berjalan ke arahnya itu pun tidak kalah gelisahnya. Anak muda itu melihat Maeso Agni berjalan hilir mudik, berdiri tegak kemudian berjongkok kembali. Karena itu maka Wiraprana pun tak habis-habisnya berpikir, apakah aku telah berbuat sesuatu kesalahan kepadanya atau kepada Ken Dedes. Tetapi ia berjalan terus, apapun yang dihadapinya akan diterimanya dengan baik. Seandainya ternyata ia bersalah, maka adalah menjadi kewajibannya untuk minta maaf, baik kepada Maeso Agni maupun kepada Ken Dedes. Akhirnya Wiraprana itu pun sampai di regol itu pula. Dilihatnya Maeso Agni tersenyum dan kemudian berkata, aku menunggumu sejak tadi Wiraprana. Wiraprana pun tersenyum pula. Bukankah kau minta aku datang sesudah senja? Maeso Agni mengangguk-angguk. Kemudian katanya, Wiraprana, apakah sudah mengairi sawahmu? Wiraprana mengangguk. Sudah, jawabnya. Bagus, jawab Agni. Kalau demikian kau tidak akan tergesa-gesa. Dada Wiraprana berdesir. Selama ini ia selalu datang ke rumah ini, tidur di sini, makan di sini. Kenapa tiba-tiba kini Maeso Agni bersikap demikian? Apalagi kemarin ia tampak terlalu tergesa-gesa. Namun ia menjawab juga, semua pekerjaanku sudah selesai Agni. Maeso Agni mengangguk-angguk. Kemudian katanya, marilah kita pergi ke bendungan itu. Wiraprana mengangguk, meskipun terasa betapa canggungnya pertemuan kali ini.
Berpuluh kali ia telah pernah mendengar Mahesa Agni mengajaknya ke bendungan, namun kali ini hatinya berdebar-debar juga. Meskipun demikian, Wiraprana mengangguk saja sambil menjawab, "Marilah, Agni." Agni tidak berkata-kata lagi. Keduanya kemudian berjalan bersama-sama ke bendungan. Kemarin 2 hari yang lampau, 3 hari yang lampau, 5, 10, dan beratus-ratus kali di saat-saat lampau, keduanya sering pulang berjalan ke bendungan. Tetapi kali ini keduanya seperti asing, mereka berjalan sambil berdiam diri. Cepat-cepat seperti takut terlambat. Ketika mereka telah tegak di bendungan, berkatalah Mahesa Agni, "Duduklah Wiraprana." Desah Wiraprana. Agni memang aneh akhir-akhir ini, katanya di dalam hati. Biasanya tak pernah ia mempersilahkan demikian. Apakah aku akan berjungkir balik atau aku akan terjun sekalipun tak pernah ia menegurku. Meskipun terasa betapa kaku pertemuan itu, namun Wiraprana kemudian duduk juga di samping Mahesa Agni. Untuk sejenak mereka masih berdiam diri. Wiraprana memandang jauh-jauh ke kelokan sungai, memandang air yang berputar-putar dan kemudian lenyap seperti ditelan hantu, hilang di balik kebelokan. Beberapa kali Mahesa Agni menarik nafas. Ketika melihat warna-warna yang semakin kelam di ujung pepohonan, ia menjadi gelisah. Sebenarnya Mahesa Agni ingin langsung menyampaikan pesan Ken Dedes. Namun ia tidak segera menemukan cara untuk memulainya, tetapi ia sadar lambat atau cepat ia harus berkata. Karena itu akhirnya dicobanya juga berkata, "Wiraprana, kali ini aku ingin menyampaikan sebuah pesan untukmu." Wiraprana kemudian berpaling. Ditatapnya wajah Agni yang menunduk. Karena Mahesa Agni tidak segera meneruskan kata-katanya, maka Wiraprana pun menyaut, "Agni, sudah terasa betapa janggal sikapmu akhir-akhir ini. Supaya aku tidak selalu berteka-teki, maka sudah sepantasnya kalau kau mengatakan sesuatu kepadaku. Apakah aku telah berbuat kesalahan atau apapun yang mengecewakanmu atau mengecewakan Ken Dedes?" "Tidak," Mahesa Agni menggeleng. "Kau tidak mengecewakan siapapun. Aku tidak juga Ken Dedes." Mahesa Agni diam sesaat. Dicobanya mengatur perasaannya. Ia harus mengatakan sesuatu yang dirasakannya terlalu pahit. Namun ketika diingatnya pesan ibunya, maka ia pun menjadi agak tenang. Maka katanya, "Sudah lama aku mengenalmu dan sebaliknya, kau pun telah mengenal seluruh keluarga kami, guruku, aku, dan Ken Dedes. Wiraprana, hampir setiap hari kau berkunjung ke rumah guru. Apakah benar-benar hanya karena aku dan ada di sana?" Wiraprana terkejut mendengar pertanyaan itu. Sahutnya, "Apakah maksudmu, Agni?" Agni menarik nafas. Dengan sangat berhati-hati ia mengulangi supaya tidak menimbulkan salah mengerti. "Wiraprana, maksudku, apakah kehadiranmu setiap hari di rumah Empu Purwa itu benar-benar karena kau ingin menemui aku?" "Tentu," jawab Wiraprana cepat-cepat. Wajah anak muda itu pun menjadi merah dan hatinya semakin berdebar-debar. "Apakah kau menyangka lain, Agni?" "Tidak," sahut Agni. "Mula-mula aku tidak menyangka lain, namun sekarang aku mengharap semoga kau mempunyai maksud yang lain." "Ah," desas Wiraprana. "Aku tidak mengerti. Jangan membuat aku bingung, Agni. Katakanlah." "Prana," berkata Mahesa Agni, "betapa berat pesan yang dititipkan kepadaku untukmu. Sebagai seorang kakak, aku wajib memenuhinya. Namun aku mengharap kau tidak menjadi kecewa justru karena pesan itu. Kau jangan salah menilai bahwa seorang gadis sedemikian berani memberikan pesan yang tak ternilai harganya kepada seorang anak muda.
Prana, besok atau lusa kau akan tahu sebabnya. Kini dengarlah pesan dari adikku itu. Ia mengharap kehadiranmu dalam perjalanan hidupnya. Kembali Wiraprana terperanjat dan kembali warna merah membersit di wajahnya. Karena itu ia menjadi seakan-akan terbungkam. Maesa Agni telah memberitahukan pesan itu terlalu langsung. Agni pun kemudian merasakan pula kekaguan kata-katanya. Namun untuk mengucapkan ia sudah harus berjuang di dalam dirinya. Karena itu ia tidak dapat berbuat lebih baik daripada apa yang telah dilakukannya. Sejenak kemudian keduanya dicekam oleh debar dan yang cepat di dalam dada masing-masing. Wiraprana bahkan menjadi bingung apakah yang dapat dikatakannya, sedang Maesa Agni sibuk menguasai perasaannya. Dengan sekuat tenaga ia berjuang untuk menenangkan diri. Baru kemudian ia dapat berkata pula, Wiraprana, jangan menyangka bahwa Ken Dedes dengan tiba-tiba saja merendahkan dirinya dengan perasaannya itu. Ia tidak akan berbuat demikian seandainya sikapmu, kata-katamu sebelumnya tidak meyakinkannya. Setidaknya menumbuhkan harapan di dalam hatinya, sehingga pada saat gadis itu terdesak oleh keadaan seperti yang terjadi dengan kuda sempana, ia harus menjatuhkan pilihan. Wiraprana mengangkat wajahnya, kemudian dengan gemetar ia berkata, kenapa pilihan itu jatuh atasku? Agni menarik nafas, kemudian ia meneruskan, sudah aku katakan, sikapmu dan kata-katamu menumbuhkan harapan di hati adikku. Ketika Ken Dedes mengeluh atas keadaannya, atas sikap kuda sempana dan lamaran-lamaran lain yang datang kepada ayahnya, namun tak seorang pun sesuai dengan hatinya, maka aku masih menasihatinya kepadanya untuk segera menentukan pilihan. Wiraprana adikku itu telah lama mengenalmu. Aku pun telah mengenalmu pula, hampir segenap watak dan tabiatmu. Karena itu aku menasihatkan kepada Ken Dedes supaya ia bersedia menerima kehadiranmu di dalam masa-masa hidupnya yang akan datang. Agaknya aku dan Ken Dedes sependapat bahwa tak ada orang lain yang lebih baik daripadamu. Karena itu maka Ken Dedes akan memberikan pesan untukmu atau tidak. Suatu saat aku pasti akan mengatakannya kepadamu. Terasa sesuatu bergelora di dalam dada Wiraprana. Kini ia tidak dapat berbohong lagi, juga kepada dirinya sendiri. Sejak lama terasa sesuatu di dalam sudut hatinya, tetapi ia tidak berani melihatnya. Ia merasa bahwa tak sepantasnya ia berangan-angan tentang seorang gadis putri pendeta yang menenggelamkan hidupnya dalam pengabdiannya terhadap sumber hidupnya. Ia merasa bahwa dirinya akan terlalu kasar untuk itu. Wiraprana merasa bahwa ia tidak lebih dari seorang petani yang lebih mengenal dirinya sendiri, alam semesta ini pada wadaknya. Karena itu ia telah bertekad untuk menekan segenap perasaan yang timbul di dalam dadanya. Namun demikian setiap kali selalu timbul keinginannya untuk datang ke rumah guru sahabatnya itu. Karena itu tiba-tiba timbul pula pertanyaan di hatinya, apakah aku datang setiap hari mengunjungi Maesa Agni itu benar-benar karena aku ingin bertemu dengan anak itu. Wiraprana menjadi malu sendiri. Agni pun bertanya demikian kepadanya dan ia tidak dapat menjawabnya. Wiraprana kemudian menundukkan wajahnya. Di dalam dadanya bergelak berbagai perasaan, terkejut, gelisah, namun terbersit pula kegembiraan di dalam hatinya. Karena itu selagi ia sibuk dengan persoalannya sendiri, maka ia tidak melihat betapa Maesa Agni berjuang untuk menguasai perasaannya. Di dalam dadanya pun bergelora pula berbagai perasaan, pedih, sakit, dan kecewa. Namun ia sudah bertekad untuk menghayatinya.
Gemericik air di bendungan terdengar seperti sebuah lagu yang lincah. Agni tiba-tiba ia berkata. Agni mengangkat wajahnya dan ditatapnya wajah Wiraprana yang cerah. Adakah kau berkata sebenarnya, bertanya anak muda itu. Tentu, jawab Agni. Apakah Ken Dedes benar-benar bermaksud demikian? Agni, aku takut kalau Ken Dedes sekedar menuruti permintaanmu. Wiraprana menegaskan. Agni menarik nafas, terasa dadanya menjadi sesak, namun ia menjawab, tidak, Ken Dedes benar-benar menyadari perasaannya itu. Ah, desah Wiraprana. Kembali mereka berdiam diri. Wiraprana kini melihat masa depan yang cerah terbentang di hadapannya. Nanti ia akan berkata kepada ayahnya apakah yang didengarnya dari Mahesa Agni. Ayahnya segera pasti akan memenuhi adat itu, datang kepada ayah Ken Dedes dengan sebuah upacara. Katanya di dalam hati, bukankah ayahku Buyut Ponowijen, seharusnya aku tak perlu merasa terlalu kecil untuk melakukannya. Dan tiba-tiba Wiraprana itu tersenyum sendiri. Meskipun demikian, Wiraprana masih ingin meyakinkan, karena itu ia bertanya, Agni, bagaimanakah pendapatmu tentang pesan itu? Apakah sudah sepantasnya aku menerimanya? Sekali lagi sebuah kurisan melukai hati Mahesa Agni, tetapi ia menjawab, tentu Wiraprana, seharusnya kau penuhi permintaan itu. Pandanglah dirimu dengan jujur, apakah kau tak ada perasaanmu untuk melakukannya. Jangan hiraukan tanggapan orang lain tentang dirimu, tentang gadis itu, dan tentang masa depan kalian berdua. Kebahagiaan kalian di masa mendatang tergantung kepada kalian sendiri, tidak kepada orang lain, dan tidak pula tergantung kepadaku. Wiraprana mengangguk-angguk, senyumnya kembali membayang di wajahnya. Katanya, terima kasih Agni, aku tidak menyangka bahwa aku akan tertimpa Daru. Aku sebenarnya gelisah melihat sikapmu yang aneh akhir-akhir ini, tetapi kini aku menjadi sangat berterima kasih kepadamu. Mahesa Agni pun tersenyum pula, tetapi kemudian ia mengatupkan giginya. Desahnya di dalam hati, berbahagialah kau anak muda. Tetapi Wiraprana tak melihat luka di dalam dada Agni. Yang dilihatnya adalah keriangannya sendiri. Dan tiba-tiba ia berkata, Agni, marilah kita pulang. Aku akan mengatakan kepada ayah, supaya ayah segera dapat melakukannya besok atau lusa. Mahesa Agni mengangguk, tetapi ia masih belum ingin pulang. Maka jawabnya, pulanglah dahulu Prana, aku masih akan ke sawah. Wiraprana tidak dapat merasakan apapun selain keinginannya untuk segera menyampaikan kabar itu kepada ayahnya. Ayahnya pasti tidak akan menolaknya, meskipun ia harus meyakinkan bahwa keluarga Ken Dedes seluruhnya telah menerima kehadirannya apabila dikehendaki. Karena itu maka katanya, baiklah aku pulang dahulu. Mahesa Agni mengangguk. Pulanglah, aku akan segera menyusul. Wiraprana tidak berkata-kata lagi. Segera ia melangkah dari batu ke batu, kemudian meloncat berjalan cepat-cepat pulang. Mahesa Agni kemudian berdiri. Dipandangnya Wiraprana yang berjalan tergesa-gesa itu semakin lama semakin dalam membenam di dalam hitamnya malam. Sekali lagi Mahesa Agni menarik nafas. Perlahan-lahan pandangnya, matanya berkisar di seputar bendungan. Air gerojokan masih memercik beruntun di langit ujung timur. Mahesa Agni melihat semburat kuning membayang di atas ujung-ujung pepohonan. Bulan sesaat lagi akan melambung di langit yang biru. Sekembalinya dari bendungan itu, Mahesa Agni langsung menuju ke ruangan gurunya Empu Purwo. Marilah Agni, berkata gurunya. Dan Agni pun kemudian berjongkok dan duduk di muka Empu Purwo. Meskipun telah berbilang ribuan ia duduk menghadap gurunya, namun kali ini
hatinya berdebar-debar juga. Tetapi debar jantung Agni pun menjadi semakin kusut ketika ia melihat wajah gurunya yang bening tenang. Marilah Agni, mumpung masih hangat, ajak gurunya sambil menyodorkan mangkuk kecil untuknya. Mahesa Agni pun mengangguk, dan seperti biasanya segera ia meraih teko dan kemudian segumpal gula kelapa. Adalah menjadi kebiasaan gurunya mengajaknya minum bersama. Menurut gurunya, minum bersama terasa jauh lebih nikmat daripada sendiri. Ketika setengah mangkuk kecil telah terminum, Mahesa Agni meletakkannya kembali di dalam nampan kuningan. Sejenak mereka berdua masih berdiam diri. Yang terdengar kemudian hanyalah bunyi-bunyi jangkrik dan angkup-angkup nangka yang meringkik-ringkik di kejauhan. Kemudian Empu Purwo itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Aku mencarimu tadi pagi, Agni, tetapi tak ada keperluan apa-apa. Aku hanya ingin minum bersama seseorang, tetapi ternyata kau tidak ada. Tak seorang pun yang melihat. Aku sangka kau sedang pergi ke sawah." Kembali Mahesa Agni menjadi berdebar-debar, ditundukkannya kepalanya, dan dibiarkannya gurunya berkata, meneruskan, "Apakah kau benar-benar pergi ke sawah?" Mahesa Agni menjadi bingung. Meskipun demikian ia menjawab, "Baru saja aku pulang dari sawah, Guru." Empu Purwo tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepala. Ia berkata, "Apakah padimu telah merunduk?" "Hampir, Empu, tidak sampai berbilang hari," jawab Mahesa Agni. "Ah, syukurlah," saut orang tua itu. "Mudah-mudahan tanaman itu dijauhkan dari hama dan kerusakan." "Mudah-mudahan," guman Mahesa Agni. "Kalau demikian, Agni," berkata Empu Purwo, "itu sudah hampir sampai masa kau membuat gubuk untuk menjaga sawahmu dari gangguan burung." "Ya, Empu," jawab Agni, "sebentar lagi aku akan buat." Empu Purwo mengangguk-angguk. Dipandangnya wajah Mahesa Agni dengan seksama, seakan-akan ada sesuatu yang aneh pada anak muda itu, sehingga ketika Mahesa Agni menyadarinya maka ia pun menjadi gelisah, dan kembali wajahnya terpaku di dalam anyaman tikar yang didudukinya. Sesaat kemudian Empu Purwo itu pun berkata pula, "Agni, adalah menjadi hak kita untuk mengusir setiap burung yang akan mencuri padi kita di sawah, sebab kitalah yang menanamnya, memeliharanya, dan dengan tertib berbuat untuk kepentingan tanaman itu." Mahesa Agni mengangkat wajahnya, katanya. Gurunya itu agaknya mengherankannya. Bukankah hal itu sudah wajar? Tak ada sesuatu yang terasa baru pada kata-kata itu. Empu Purwo melihat pula wajah Agni yang memancarkan berbagai pertanyaan itu, maka sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Empu Purwo berkata, "Kita akan merasa kehilangan Agni apabila meskipun hanya sebutir padi kita yang dimakan oleh burung-burung pipit liar itu. Karena itu kita akan selalu mengusirnya apabila mereka datang." Mahesa Agni menjadi semakin heran, namun ia tidak bertanya, bahkan kembali ia menundukkan wajahnya. "Tetapi Agni," sambung gurunya, suaranya menjadi berat dan dalam, "padi yang kita pertahankan dari serbuan burung-burung pipit, dan kadang-kadang kita harus bekerja siang dan malam apabila hujan lebat dan parit-parit menjadi melimpah itu, ada kalanya tidak sampai ke lumbung-lumbung kita." Empu Purwo berhenti sejenak, lalu katanya, seterusnya, "Meskipun kita tidak mengikhlaskan sebutir padi pun kepada burung-burung pipit, Agni, namun kadang-kadang kita berikan tidak hanya sebutir, bahkan lebih dari itu, seikat kepada orang lain apabila kita yakin orang itu membutuhkannya, dan kita yakin karena itu maka orang itu menjadi berbahagia karenanya." Dada Mahesa Agni berdesir mendengar kata-kata gurunya itu. Sekejap ia mengangkat wajahnya, namun sekejap kemudian wajahnya itu pun terbulai kembali dengan lemahnya. Kini ia tahu apakah yang akan dikatakan gurunya itu. "Agni," berkata Empu Purwo, "aku tidak dapat menolak apabila seseorang yang kelaparan datang kepadaku dan minta supaya aku memberinya padi.
sedang padi itu ada padaku. Tentu saja Agni, aku dapat memberikannya kepada siapa saja sesuka hatiku. Tetapi bagaimanakah kalau yang dapat aku berikan itu sangat terbatas? Maesha Agni menarik napas dalam-dalam ketika teringat pesan ibunya. Maka Maesha Agni pun segera dapat menguasai perasaannya, karena itu berangsur-angsur kegelisahannya pun menjadi lenyap, bahkan kini ditengadahkannya wajahnya dan didengarnya kata-kata gurunya itu dengan hati yang terang. Maka gurunya itu pun berkata, "Ah anakku, aku tidak dapat menyamakannya dengan butiran padi itu. Mungkin orang lain berbuat demikian, tetapi aku tidak. Kadang-kadang aku mengingat juga lumbung-lumbung atau tempat penyimpanan orang yang datang itu, bahkan lebih dari itu, Agni." Maesha Agni menganggukkan kepalanya, tetapi ia sudah tidak gelisah. Karena itu ketika Empu Purwo bertanya kepadanya, maka tatak ia menjawabnya. Berkatalah Empu tua itu, "Agni, ternyata kau turut memelihara sawahku itu dengan tekun. Bahkan kaulah yang setiap saat melakukannya. Bagaimanakah pendapatmu kalau suatu ketika hasil sawah itu aku serahkan kepada rakyat Ponowijen atau orang yang dapat mewakilinya?" Maesha Agni mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Kini ia tidak dapat menundukkan wajahnya, bahkan dengan tenang ia menyahut, "Guru adalah menjadi kewajibanku untuk ikut memelihara setiap milik guru, sawah, ladang, halaman, ini bahkan dengan segala isinya. Dan apabila kemudian Empu mempunyai keputusan tentang itu semuanya, adalah sudah seharusnya aku pun menjadi bergembira karenanya." Empu Purwo itu pun tersenyum katanya, "Tetapi Agni, bagaimanakah kalau lumbung kita sendiri menjadi kosong, dan apakah kita tidak takut suatu ketika kita sendiri akan menjadi lapar?" Maesha Agni berdesir mendengar kata-kata gurunya, tetapi ia telah menjadi tenang benar. Karena itu sekali lagi tak tampak kegelisahan dan perubahan di wajahnya. Selalu diingatnya pesan ibunya, cerita ibunya tentang dirinya dan ayahnya. Maka jawabnya, "Guru, apabila kita masih mencemaskan keadaan diri sendiri, maka pemberian kita itu menjadi tidak dilambari dengan keikhlasan." Empu Purwo menarik nafas dalam sekali, dan ditatapnya wajah Maesha Agni dengan penuh haru. Maka terdengar ia berkata, "Kau telah menemukan nilai-nilai dirimu, Maesha Agni. Nilai-nilai yang hampir rontok dalam setiap usia mudamu, usia yang paling berbahaya dalam hidup ini." Kini Maesha Agni benar-benar terkejut. Apakah gurunya tahu betapa ia hampir menjadi gila mendengar pengakuan Ken Dedes di hadapan ibunya? Tetapi Maesha Agni justru menjadi terbungkam karenanya. Kemudian yang mendengar gurunya itu berkata pula, "Agni, pagi tadi aku ikuti kau bertamasya." Oh, Maesha Agni mengeluh. Gurunya benar-benar mengetahui apakah yang sudah terjadi, dan gurunya itu masih berkata, "Aku melihat kau hampir-hampir kehilangan keseimbangan anakku." Ketika Agni akan menjawab, Empu Purwo mendahului, "Jangan kau sembunyikan perasaanmu. Orang setua aku, Agni, adalah orang-orang yang pernah mengalami masa-masa muda semuda kau. Dan apa yang kau lakukan adalah wajar, sewajar seorang pengusir burung pipit di sawahnya. Aku melihat sejak kau bermain-main dengan serulingmu. Aku melihat kau Ken Dedes datang kepadamu. Aku melihat betapa kau menempelkan telingamu untuk mendengar apa yang dikatakan Ken Dedes kepada pamomongnya. Dan aku ikut berlari-lari sepanjang tengah malam itu, dan aku mendengarkan semua percakapanmu dengan hantu di padang rumput itu. Agni, aku tidak akan berani mengatakan semua ini kepadamu apabila kau masih belum menemukan nilai-nilai yang tersimpan di hatimu. Meskipun apa yang dikatakan oleh Ken Arok itu membantumu, namun keikhlasan yang terpancar di wajahmu membayangkan betapa kau memiliki nilai-nilai di dalam hatimu melampaui dugaanku." Maesha Agni mendengar kata-kata gurunya dengan hati yang berdebar-debar. Namun satu hal yang tak diketahui oleh gurunya,
Ibunya kini telah hadir pula di dalam hatinya. Namun Mahesa Agni berkata sepatah kata pun, tak berkata sepatah kata pun. Sesaat kemudian terdengar gurunya berkata, Agni, seorang setia berkata bahwa wanita sana harganya dengan curiga. Wanita sama dengan curiga dan sama pula harganya dengan nyawanya. Aku tidak keberatan Agni, namun aku ingin memberinya arti yang agak berbeda dengan arti yang pernah diberikan oleh anak-anak muda. Wanita, curiga, pusaka, dan sebagainya adalah lambang dari cita-cita. Setiap cita-cita memang mempunyai nilainya sendiri-sendiri. Kalau cita-cita itu dinilai sama dengan nyawa kita, maka adalah sudah seharusnya kita mengejar cita-cita itu sepanjang umur kita. Dan kalau telah sampai pada nilai-nilai yang lebih tinggi dari nilai-nilai wadaknya Agni, bukan wanita dalam wadaknya, tetapi wanita sebagai lambang yang memancarkan kehalusan, yang memancarkan sifat-sifat pengabdian pada anak-anaknya, pada penerus hidup kita, pengabdian bagi masa yang akan datang. Wanita tidak sekedar hidup untuk hidupnya, tetapi wanita hidup untuk hidup masa mendatang. Dan adakah kita setelah melakukannya, adakah kita telah menetapkan hidup kita tidak sekedar untuk hidup kita sendiri? Adakah kita sudah menempatkan diri kita dalam pengabdian bagi masa datang? Agni, curiga, dan pusaka harus kita udi pun janganlah dinilai sebagai bentuk wadaknya, keris, tombak, bahkan segala jenisnya. Namun setiap kita menempatkan pusaka apapun di hati kita, maka kita menilainya dari setiap unsur yang dapat kita lihat daripadanya, unsur yang dipancarkan olehnya, kejantanan, keperkasaan, dan keluhuran budi, atau apapun menurut penilaian kita atasnya. Empu Purwa itu pun berhenti sejenak. Dicobanya untuk mengetahui apakah kata-katanya itu dapat dimengerti oleh muridnya yang masih muda itu. Agni kini menekurkan kepalanya. Didengarnya semua nasihat gurunya itu dan dicobanya untuk mencernakannya di dalam hatinya. Seterusnya gurunya itu berkata perlahan-lahan, namun langsung menyusup ke jantung Mahesa Agni. Agni, betapapun juga aku menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang dari hatimu. Hanya orang-orang yang tabah dan telah menemukan nilai-nilai kemanusiaannya lah yang dapat menghadapi peristiwa semacam itu dengan tenang dan berhati terang. Dan kau telah melakukannya dalam umur mudamu. Karena itu mudah-mudahan kau selalu diselamatkan oleh Maha Pencipta. Namun meskipun demikian Agni, aku akan mencoba mengurangi tekanan-tekanan yang berat itu. Meskipun kau pasti akan kuat memanggulnya, namun sebaiknya aku gurumu, ikut pula membantumu. Maksudku, aku tidak akan mengubah pendirian anakku, sebab dengan demikian aku akan merampas kebahagiaannya. Dan menurut penilaianku, kau telah memanfaatkannya, dan kini aku akan memberimu imbangannya, sebuah pusaka. Mahesa Agni tersentak sehingga ia bergeser maju. Diangkatnya wajahnya dan dipandangnya wajah gurunya yang sejuk, bening, dan didengarnya gurunya itu meneruskan kata-katanya. Agni, kau pernah melihat sebuah trisula yang kecil itu? Sudah pernah aku katakan kepadamu, pusaka itu diberikan turun-temurun dari guru kepada muridnya yang terpercaya, dan kini aku telah mengambil keputusan untuk memberikannya kepadamu. Namun ingatlah Agni, pusaka yang berbentuk senjata itu bukan alat pembunuh. Pusaka itu adalah alat untuk menegakkan sendi-sendi kebenaran dan kemanusiaan menurut sumbernya. Jadi menurut sumbernya, Agni, bukan menurut kehendakmu dan kepentinganmu. Meskipun kau tak akan mengerti seluruhnya kebenaran menurut sumbernya itu, namun kau harus berusaha mendekatkan
diri kepadanya. Kalau kau menemui keingkaran pada kebenaran itu, Agni, yang pertama-tama kau lakukan adalah melenyapkan keingkaran itu, bukan melenyapkan seseorang. Jangan kau lenyapkan seseorang yang mengingkari kebenaran, tetapi selagi kau melihat kemungkinan untuk melenyapkan keingkarannya tanpa mengorbankan orangnya. Kini Mahesa Agni menundukkan ke wajahnya dalam-dalam meskipun gurunya pernah berkata kepadanya di padang rumput kerautan bahwa pusaka terbentuk Trisula itu adalah pusaka turun-temurun, dan bahkan gurunya pernah berkata pula bahwa suatu ketika pusaka itu akan diberikan kepadanya. Namun pada sangkanya tidak secepat yang terjadi. Justru karena itu maka dada Mahesa Agni terasa menjadi sesak oleh berbagai perasaan yang bergulat di dalamnya. Bahkan kemudian terasa matanya menjadi panas dan terasa sesuatu menyumbat mulutnya. Demikianlah malam itu dengan penuh keharuan dan terima kasih Mahesa Agni menerima sebuah pusaka dari gurunya. Apapun bentuknya, namun itu adalah suatu pertanda bahwa gurunya telah menumpahkan kepercayaan kepadanya, kepercayaan pada ilmu yang telah dimilikinya, dan kepercayaan pada pengalaman yang akan dilakukannya.